Pelelangan bawah tanah. Itu adalah tempat transaksi berbagai benda ilegal antar mafia. Jadi adu panco itu ternyata cuma untuk promosi saja ya? Benda yang diperdagangkan memang khusus. Jadi harga transaksinya pun sangat mahal. 300 juta atau 400 juta itu sudah biasa. Jadi kok sudah biasa ya? Apa benar kau ini belajar untuk jadi dokter? Diam kau. Wah, penuh hawa membunuh ya. Selamat datang para hadirin sekalian. Dengan ini, pelelangan bersyarat akan segera kami mulai. Dan pelelangan bersyarat kali ini adalah petak umpat. Begitulah. Petak umpet. Terima kasih. Terima kasih. Nah, hadirin sekalian, lihatlah baik-baik foto yang telah dibagikan pada kalian. 7 orang yang wajahnya ada di situ adalah target kali ini. Gadis ini. Tidak salah lagi. Gadis yang ikut adu panco itu ya? Persyaratannya adalah menangkap target dan menyerahkannya pada kami. Untuk setiap 1 orang target yang berhasil didapatkan, kami akan menukarnya dengan cek senilai 2 miliar JD. 1 orang 2 miliar. Jadi kalau bisa menangkap ketujuh-tujuhnya berarti 12 miliar ya teman-teman. Jadi 14 miliar. Hidup atau matinya target tidak dipentingkan. Tentu saja cara menangkap dan hal yang lain semuanya bebas. Kalau berhasil menangkap, silakan hubungi nomor yang tertera di selebaran ya. Tetapi untuk biaya pendaftaran, Anda harus membayar 5 juta JD. Yang tidak ingin ikut serta harap mengembalikan lagi selebaran kepada petugas saat meninggalkan ruangan. 1 orang 2 miliar. Setelah itu akan kusebarkan fotonya. Bagi yang bisa memberi informasi akan diberi imbalan. Bagaimana? Kita harus ikut serta. Kalau bisa berhasil menangkap orang-orang itu, bisa mendapat uang banyak sekaligus. Iya kan? Kau yakin begitu, Gon? Kenapa? Kenapa kau pesimis begitu, Kilua? Kita sudah berusaha sejauh ini, jadi tidak bisa mundur lagi. Sudah kukira. Baiklah, ayo kita lakukan. 5 Jenny, ayo pergi. Hei, kalian berdua ini kenapa? Ayo kita segera mencari teman-teman. Tunggu dulu, Gon. Apa kau tidak merasa ada sesuatu yang aneh dari pelelangan tadi? Hah? Apanya yang aneh? Aku tidak tahu. Jadi kau benar-benar tidak tahu ya? Iya, sudah kuduga. Ah? Dengar ya. Yang namanya pelelangan itu biasanya melelang benda. Aneh sekali kalau benda kali ini adalah cek. Kalau dipikir-pikir benar juga. Selain itu, kenapa di tempat pelelangan ada ringnya ya? Mungkin tadinya mereka berencana menggunakan ring itu untuk melakukan pelelangan bersyarat. Seperti halnya yang kita lakukan. Oh, begitu. Tapi tampaknya mencari target tersebut begitu penting, sehingga rencana mereka terpaksa diubah. Namun mafia tidak sanggup menanganinya. Karena itulah mereka mengadakan pelelangan dan memberikan imbalan yang besar dengan tujuan mengumpulkan bala bantuan. Mafia itu sangat ingin menangkap mereka. Tidak peduli berapa uang yang dikeluarkan. Kenapa? Kami tidak tahu sejauh itu. Tapi aku bisa menyimpulkannya. Kalau mafia sampai beraksi seperti itu, ditambah lagi tak bisa dilaksanakan pelelangan tadi sesuai rencana. Dari 2 hal ini, hanya ada 1 jawaban yang mungkin. Benda yang seharusnya dilelang di pelelangan bawah tanah telah dicuri. Mereka ini pasti gila ya. Berani-beraninya mencuri benda berharga mafia. Tetapi, aku bisa menduga siapa gerombolan yang bisa segila itu. Aku tahu. Gen Eriodan. Tepat sekali. Jadi orang-orang ini adalah Gen Eriodan. Bukannya tanpa alasan 1 orang dinilai seharga 2 miliar. Gon, segera hubungi Kurapika. Katakan, kita telah menangkap ekor Gen Eriodan. Baiklah. Sendirian ya? Aku kagum.
kau mau mati di mana? Aku akan membunuhmu di tempat yang kau inginkan. Lebih baik di alam terbuka agar tidak menyusahkan orang lain. Karena jeritan kematianmu pasti sangat memekakan. HP-nya tidak diangkat. Mungkin dia sedang tidak bisa menjawab telepon. Tetapi sekarang kan sedang berkeliaran gerombolan seperti ini. Kalau Kurapika, pasti dia sudah mengawasi gerakan Reodan. Benar juga. Dia bilang, sekarang dia sedang bekerja sebagai bodyguard. Mungkin itu adalah pasukan pengawal VIP. Dan karena dia sedang memburu mata merah. Kalau begitu, mungkin dia terlibat dengan kasus pelelangan bawah tanah itu. Aku rasa semua itu kurang tepat. Kalau benar lawannya adalah GN Reodan, pasti Kurapika sendirilah yang melibatkan diri dengan sengaja. Bahkan bisa jadi dia sudah menyiapkan satu rencana. Semoga saja begitu. Ayahku. Hah? Dia pernah membunuh seorang anggota Reodan karena pekerjaan. Tapi setelah itu dia mengumumkan suatu hal yang aneh. Ternyata ini bukan pekerjaan yang mudah. Begitu katanya. Kalau ayah sampai bilang begitu, itu merupakan pujian besar bagi lawannya. Saat itu, ayah berkata kepada kami, jangan berurusan dengan Reodan. Pernahkah kau menceritakan pada Kurapika? Tidak, lagi pula tidak ada artinya. Persoalannya apa yang akan kita lakukan sekarang? Begitulah. Tiap satu orang akan dinilai dengan 2 miliar. Tetapi target adalah GN Reodan. Aku akan berusaha. Kita terlanjur masuk ke dalam lubang. Jadi sudah tidak mungkin untuk kita mundur, ya kan? Berpencar untuk mencarinya. Hah? Sepertinya kau tidak puas dengan strategiku ya? Sebenarnya bukan begitu. Cuma masalah persentase keberhasilannya saja. Bagaimanapun juga yang kita cari adalah perampok. Kecil kemungkinan mereka masih berkeliaran di tengah banyak orang begini. Padahal mereka tahu kalau sedang diburu mafia. Kau tahu sendiri kan? Untuk mendapatkan informasi mengenai laba-laba di situs Hunter, biayanya 1 miliar. Dan informasi khusus mengenai tiap anggota Reodan pasti biayanya akan lebih mahal lagi ya. Berarti kita berusaha sendiri untuk mencari informasi tentang mereka, begitu? Itu ya. Baiklah. Halo, bagaimana kabarmu? Hei, coba kau lihat. Suasana di sini ramai sekali ya. Aku suka sekali datang ke sini. Aku ada di lokasi A. Target tidak terlihat. Bagaimana di sana? Aku di lokasi B. Target juga belum ditemukan. Kilua, bagaimana denganmu? Hah? Di sini juga sama. Sedikit pun tidak terlihat batang hidung laba-laba. Wah, sudah membuang waktu 4 jam. Ternyata tak ada hasilnya. Ya, sudah aku kira begini jadinya. Kalau begitu, lakukan strategi berantai. Strategi seperti itu mana bisa dilakukan ke orang yang cuma sedikit. Yang membuat susah karena tidak ada informasi. Oh iya, Kurapika sudah bisa dihubungi. Belum. Sepertinya HP-nya sedang dimatikan. Begitu ya. Padahal kalau dia pasti memiliki informasi yang lebih rinci. Itu kalau dia mau memberitahukan pada kita. Apa maksudmu? Sudah pasti dia akan memberitahu. Apa benar? Tetapi kelihatannya dia tidak ingin meminta bantuan kita dalam menyelesaikan urusannya ini. Kalau tidak begitu, pasti dia sudah menghubungi kita. Pokoknya, sekarang kita coba saja melakukannya sendiri. Saat kita sungguh-sungguh ingin memberinya bantuan, pasti kita bisa menghubunginya. Begitu juga sebaliknya, saat Kurapika benar-benar membutuhkan bantuan, dia juga pasti akan menghubungi kita. Begitu kan? Ayo kita mencoba mengecek home kode kita masing-masing untuk memeriksa apakah ada informasi yang berguna. Baik. Oh, wah, sudah keluar. Wah, hebat. Warnanya benar-benar putih. Apa ini semua telur lintanya? Hihihi, menjijikkan. Matahari di langit, tumbuhan di bumi. Tubuhku terlahir dari air, jiwaku terlahir dari langit. Kupermandikan kedua tangan dan kakiku dengan cahaya matahari dan cahaya bulan. Kubasahi tubuhku dengan karunia dedaunan hijau. Kuserahkan tubuhku pada angin yang berhembus di daratan ini. Kuucapkan terima kasih pada leluhur keajaiban yang ada di sini. Semoga jiwaku selalu teguh setiap saat. Semoga suku Kuruta tetap abadi dan terpuji bersama bola mata merah ini. Sedang apa kamu di sini?
Sudah menunggu lama ya? Aku mau tanya satu hal. Kau bukanlah pengguna nen biasa. Nen yang terkandung di dalam rantai itu. Di dalam nenmu, aku merasakan suatu maksud tertentu. Siapa kau sebenarnya? Jawab. Siapa kamu? Untuk menjawab pertanyaan itu, ada yang akan kutanyakan padamu. Apa kau masih ingat orang-orang yang telah kau bunuh? Sedikit ingat. Kalau lawannya memang mengesankan, kurasa aku tak akan melupakannya. Ya, itu tergantung dari kemampuan lawan. Apa itu artinya kau membalas dendam? Siapa yang ingin membalaskan dendamnya? Suku Kuruta. Aku tak ingat itu. Itu adalah suku kecil di daerah Rukuso yang memiliki mata merah. Suku yang kalian serang sekitar 5 tahun lalu. Mata merah? Apa itu? Nama bermata ya? Maaf, aku tidak ingat. Tapi kalau itu terjadi 5 tahun yang lalu, tak salah lagi, aku pasti juga ikut serta. Hanya saja aku tidak bisa mengingatnya. Saat membunuh orang yang tak bersalah, sebenarnya apa yang ada dalam pikiranmu dan apa yang kau rasakan? Aku tak merasakan apa-apa. Kurang ajar. Ganti dengan nyawamu. Karena terkadang orang sepertimu sehingga aku tak bisa berhenti untuk membunuh. Akan kuberitahu kau, kegembiraanku yang terbesar adalah membunuh orang yang datang untuk membalas dendam padaku. Seperti dirimu itu. Rasakan ini. Rantai itu berbahaya. Entah sulap apa yang dia gunakan. Di dalam rantai itu terkandung nen yang melebihi batas kewajaran. Serangan frontal. Lumayan juga kau. Sungguh mengejutkan. Padahal dia telah menerima pukulanku. Tapi masih saja memiliki tenaga untuk balas menyerang. Tapi tangan kirinya pasti hancur. Tidak terluka. Seharusnya orang yang mampu menahan pukulanku hanyalah pemilik tipe Nen Kyoka yang bisa memperkuat tubuhnya dengan aura. Aku mau tanya, apakah pukulanmu tadi menggunakan kekuatan penuh? Tenang saja, itu tadi baru 20%. Baiklah, sekarang ku tingkatkan sampai setengah kekuatanku. Sepertinya kau memiliki kegesitan yang lumayan juga, tapi... Kau mau bilang ya, kalau aku menyesal karena tidak membelenggumu dengan rantai saat lengah barusan. Berhentilah main-main, tunjukkan kekuatanmu. Buang-buang waktu saja. Baiklah, akan kutunjukkan kekuatan penuh. Iya. 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 Hawa keberadaan menghilang. Apakah ini? In? Kali ini kuhancurkan kau. Tak ada seorang pun yang sanggup menerima Big Bang Impact yang kukeluarkan dengan kekuatan penuh. Tapi kuberi kau pujian. Seharusnya serangan tadi bisa mematahkan tulang punggungmu. Tetapi kecepatan reaksimu itu menakjubkan. Sepertinya dari sudut matamu, kau telah melihat perubahan gerakan kabut pasir berterbangan. Sepertinya aku meremehkanmu. Tidak kusangka, tipe orang sepertimu ternyata mampu menggunakan in dengan kepala dingin di tengah pertarungan seperti ini. Tapi, yang bisa menggunakan in bukan hanya kau saja. Apa? Rantai ini adalah perwujudan dari aura yang kubuat dengan seluruh kekuatan Nen yang kumiliki. Rantai ini pun terbuat dari in. Jadi kau terus mempertahankan wujud rantai Nenmu ini, agar orang mengira ini adalah rantai sungguhan. Dengan berpura-pura menjadi pengguna Nen tipe Sosa yang mampu mengendalikan rantai, maka perhatian